Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum menunggu yang lainnya, Bapak absen dulu ya. Di sini, apakah ada yang tidak enak badan? Mungkin kalau ada yang tidak enak badan, silahkan sambil tiduran, tidak apa-apa, sambil mendengarkan. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai geometri dimensi 3, dan hari ini kita akan fokus di jarak antar titik. Jadi nanti kita akan belajar apa itu jarak antar titik. Yang kedua, bagaimana mencari jarak antar titik. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mencari tahu hal tersebut, pertama kita akan mengingat yang pertama, apa itu jarak. Lalu, pertanyaan yang kedua yang harus kita ingat. Nah, ketika kita dihadapkan sebuah segitiga siku-siku, dan ada dua sisi yang diketahui. Sisi yang tidur dan sisi yang tegak. Nah, maka anak-anak ingat-ingat itu rumus apa? Gitu ya. Oke, selanjutnya ini masih segitiga dan tidak diketahui siku-siku atau tidak. Adalah sebuah segitiga. Oke. Nah, diketahui sudutnya. Salah satu sudut dan salah satu sisinya, atau sisi tegaknya dan sudut pandang kita. Nah, maka rumus yang tepat kita gunakan adalah apa? Karena anak ingat-ingat dulu itu. Nah, untuk mengingat-ingatnya, Bapak sudah menyiapkan link untuk anak-anak menjawab. Jadi silahkan menjawab di Google Form. Ini tidak akan masuk penilaian. Ini akan menjadi referensi Bapak dalam menjelaskan nanti. Jadi pemahaman anak-anak mengenai jarak, mengenai rumus-rumus yang akan kita gunakan nanti, itu seperti apa. Baik, di sini udah mengisi semua ya. Lalu kita akan menjawabnya di sini. Sebelumnya ada yang ingin menjawab, apa itu jarak? Oke, enggak apa-apa Puspita, silahkan menjawab. Ya, benar sekali. Jarak adalah lintasan terdekat yang menghubungkan antara dua. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Nah, ketika kita dihadapkan sebuah segitiga, nah di sini apabila hanya diketahui nilai A dan B, di sini ada gambar ya anak-anak, apabila hanya diketahui nilai A dan B dan ditanya nilai C, maka cara yang dapat kita gunakan adalah benar, kita menggunakan Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Titik. Lalu pertanyaan yang ketiga. Nah, ini di sini ada gambar. Apabila hanya diketahui nilai sudut A, di sini adalah sudut A atau sudut theta, dan diketahui panjang garis BC. Maka untuk mendapatkan nilai C, cara yang dapat kita gunakan adalah, anak-anak ingat kembali mengenai yang berhubungan dengan sudut itu apa sih? Gitu ya. Ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan dijawab. Tepat. Kita bisa menggunakan rumus trigonometri. Perbandingan trigonometri ya. Saatnya kita belajar apa sih jarak antara dua titik, dan selanjutnya bagaimana cara menghitungnya. Oke, yang pertama, apa sih jarak antara dua titik dalam geometri 3 dimensi? Baik, di sini Bapak menyediakan bangun ruang, yaitu balok ABCD, EFGH. Gitu ya. Nah, dalam menentukan contoh soal saja. Nah, silakan anak-anak perhatikan soal berikut. Di sini disediakan balok ABCD, EFGH, dan diketahui panjang dari AB, rusuk AB adalah 4 cm, BC adalah 3 cm, dan BF adalah 5 cm. Nah, lalu jarak antara titik B ke titik H adalah, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jangan dijawab dulu.
Yang kedua, untuk menentukan jarak-jarak antara titik B ke titik H, maaf, jaraknya 1 ya. Untuk menentukan jarak antara titik B ke titik H, langkah apa saja sih yang kita perlukan? Misal kita mau, kalau misal kita mau pergi ke Jakarta gitu ya, kita harus transit kemana dulu? Biasanya kan kalau ada yang transit gitu, misal ke Semarang dulu, atau Solo dulu, mungkin menggunakan jalur yang berbeda. Nah, sama seperti perjalanan tersebut, di geometri dimensi 3 ini, kita bisa menggunakan beberapa langkah. Yang mungkin nanti hasilnya akan sama. Jadi kita bisa menggunakan lintasan ini, lintasan ini, lintasan ini, begitu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dalam langkah-langkah yang kita gunakan, gitu ya, dalam langkah-langkah yang kita gunakan, kita mau misal mau pakai ini, kita menggunakan segitiga ini. Jadi apa yang kita butuhkan? Nah, rumus apa saja yang kita gunakan ini? Oke, Nani, silahkan Nani. Mulai dari nomor 1 dulu ya. Dalam menentukan jarak titik B ke titik H, garis yang tepat untuk mewakili lintasan titik B ke titik H adalah garis. Nah, selanjutnya untuk menentukan jarak antara titik B dan titik H, langkah apa saja yang kita perlukan? Dalam langkah tersebut, rumus apa saja yang kita gunakan? Oke, Nani silahkan dipresentasikan, tidak apa-apa. Nani menunjukkan bukunya atau searching di internet, tidak apa-apa. Langsung present ya. Ditunjukkan aja. Oke, anak-anak, setelah kita tahu nih, dalam menentukan jarak titik B titik H, lintasan yang kita gunakan apa? Lalu pertanyaan yang kedua, setelah kita tahu untuk menentukan jarak titik B ke titik H, langkah apa aja yang kita gunakan? Yang ketiga, dalam langkah-langkah tersebut, rumus yang kita gunakan apa aja? Nah, ini kita masuk ke sesi yang paling menyenangkan. Jadi jaraknya berapa teman-teman? Silahkan dihitung ya. Siapa yang mau ini menunjukkan hasil pekerjaannya di foto di present aja, enggak apa-apa. Baik anak-anak, jadi seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian Nani, untuk menentukan jarak antara titik B terhadap titik H, kita harus menentukan lintasan yang tepat terlebih dahulu. Jadi untuk lintasan yang tepat adalah garis BH, seperti yang anak-anak lihat di gambar sini. Kenapa garis BH? Coba bayangkan apabila lintasan yang tepat adalah seperti ini. Nah, maka jarak yang harus ditempuh 6,4 dan 3. Selanjutnya, padahal kita bisa menempuhnya dengan lintasan ini 7,7. Nah, lintasan yang berbeda tadi adalah 6,4 ditambah 3, yaitu 9,4. Sedangkan kita bisa menempuhnya dengan 7,07. Bagaimana dengan lintasan yang lain? Oke, coba kita cek ya. Kita tentukan segmennya dulu. Misal B ke D terlebih dahulu, habis itu D ke H. Maka lintasannya menjadi, mari kita lihat. Lima ditambah 5 menjadi 10, sedangkan panjang garis BH adalah 7,07. Mungkin anak-anak masih penasaran nih dengan garis yang lain. Mari kita lihat. Misal dari B ke H, maka lintasan yang bisa kita gunakan misal B ke F dahulu. Tentu sama ya teman-teman, karena panjang BD sama dengan panjang BD sama dengan panjang FH, maka lintasannya akan sama, nanti jadinya menjadi 10. Kita cari yang berbeda, misal apabila B ke C, B ke G, habis itu G ke H, maka lintasannya akan sama dengan
B ke E ditambah E ke H. Karena panjang BG pasti sama dengan panjang BE, mohon maaf. Oh iya, satu lagi yang belum kita coba, anak-anak. Bagaimana dengan ini B ke C, C ke H. Kita coba lihat, maka panjang lintasannya ini 3 dan ini 6,4, sama ya anak-anak, karena ini diagonal sisi tentunya sama. Dan panjang rusuk BC dan EH itu sama. Jadi lintasan yang tepat untuk mencari jarak antara titik B ke titik H adalah garis BH. Nah, ini kita hapus dulu. Aduh, jadi ikut terhapus. Lalu kita sudah memiliki ini garis B ke H. Nah, terus cara menghitungnya gimana nih? Untuk tadi kan udah otomatis ya teman-teman ya, anak-anak. Nani tadi kata Nani tadi kita bisa menggunakan Pythagoras. Jadi Pythagoras yang digunakan adalah segitiga BDH. Segitiga yang digunakan adalah BD dan H. Berarti yang kita perlukan dalam menggunakan Pythagoras ini untuk segitiga BDH, berarti kan BH sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, sedangkan kita tidak tahu nih BD kuadratnya berapa. Berarti kita harus mencari jarak dari BD terlebih dahulu. Terus cara mencari nilai BD terlebih dahulu gimana? Kita menggunakan Pythagoras lagi anak-anak. Kita memiliki ini. Jadi kita kan tadi memiliki panjang BC dan panjang AB. A segitiga ABD dan A adalah siku-siku. Sehingga kita bisa menggunakan Pythagoras lagi. Jadi BD kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. 16 ditambah 9, 25. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Mari kita lihat. Panjang BD adalah 5. Jadi benar. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang BH. Panjang BH adalah akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Selanjutnya BD kuadrat adalah 25 dan DH kuadrat adalah 25 juga. Sehingga panjang BH adalah akar 50 atau bisa kita bilang 5 akar 2. Jadi kalau di sini kita pakai kalkulator dan tidak menggunakan akar begitu ya, nilainya menjadi 7,07. Jadi seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah ya. Dan di sini Bapak punya hadiah untuk anak-anak yang aktif. Jadi yang mendapatkan hadiahnya apa sih? Oke, di sini Bapak akan memberikan voucher pulsa. Jadi biar anak-anak tambah rajin untuk searching yang berguna untuk belajar dan bisa mengikuti virtual dengan lancar begitu ya. Oke, pemenangnya adalah